Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita Surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-85, halaman 91. An-Nisa, surat keempat, halaman 91, ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha. Siapa yang yashfa', menolong, syafa'atan dengan suatu pertolongan, hasanatan itu pertolongan yang baik, yakun lahu maka yakun ada untuknya nasibun bahagian pahala ganjaran minha daripadanya. Wa may yashfa' dan siapa yang menolong atau membantu, syafa'atan sayyi'atan dengan suatu bantuan pertolongan yang buruk, sayyi'ah, yakul lahu kiflun minha adalah untuknya kiflun bahagian atau tanggungan daripadanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah itu atas segala sesuatunya maha kuasa. Demikian terjemah. Saya suka dengan terjemah. Mari kita pahami. Lah populer terangga doa dari ceramah-ceramah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat faedahnya bagi orang lain. Istilahnya khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan ada amalan-amalan itu yang sifatnya bukan hanya sekedar terbatas untuk diri kita. Itu individu namanya. Amalan yang sifatnya individu. Tapi ada pula anti amalan-amalan yang sifatnya sosial. Nah, umumnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang akan mengalir kepada kita terus-menerus tiada henti setelah kita mati adalah amalan sosial. Karena amalan individu sifatnya selagi kita bisa, selagi kita hidup, selagi kita beramal. Kalau tidak boleh. Setelah mati kita, ya habis. Setelah kita mati, kita tidak bisa salat lah. Setelah kita mati, kita tidak bisa puasa, tidak bisa berzikir, berdoa, istighfar, dan amalan-amalan saleh lainnya. Yang amalan itu terbatas hanyalah atau tergantung hanyalah kepada kerajo kita. Adalah amalan-amalan, walaupun kita lah mati, lah meninggal, tetap berfaedah, bermanfaat, berguna untuk kita.
Itu nih kecil orang dengan sosial. Amalan yang sifat sosial, kalau dalam bahasa gaji kan jariah namanya. Jariah. Salah satunya adalah melakukan, memperbuat, membantu, menolong orang yang butuh pertolongan. Itu kan sifatnya sosial. Nah, dalam ayat yang kita baca kini, may yashfa' syafa'atan hasanatan. Yashfa' itu diterjemahkan bahasa kita menolong, membantu, atau syafaat. Asal kata syafaat itu orang itu tidak bisa melakukan sesuatu, bisa jadi karena kelemahannya, ketidakmampuannya, atau ada faktor lain yang menyebabkan tidak bisa mengarajon itu. Ini lebih berusaha, ini lebih kerajo, tapi tidak beres, tidak bisa, tidak sanggup, tidak selesai, atau bisa memakan waktu yang sangat lama dan panjang. Sementara kita bisa. Apakah di lantaran kita orang yang punya kelapangan, atau punya kekuatan, atau kita punya harta, punya pangkat, kedudukan, sehingga kita bisa mengurus, membantu, menolongnya. Lalu kita bantu, kita tolongnya. Orang yang seperti itu, namanya syafaat. Itu nan syafaat. Ambil contoh ketik. Kalau data dunia aku biasanya dipakai orang untuk hal-hal yang sifatnya ilegal, atau sifatnya hal-hal yang tidak dibenarkan biasanya. Si A mengurus sesuatu, tapi tidak bisa hanya mengurus orang. Panjang prosedur, banyak liku-liku dan kelok-kelok yang harus dilaluinya. Begitu juga orang lain. Kemudian dia punya orang dalam. Orang dalamku punya pengaruh. Minta bantunya ke orang dalam. Lalu orang dalamku mengurus, selesai. Orang dalamku namanya memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Sebab kalau nya seorang tidak bisa. Bisa tapi panjang, lama. Babalik, berkelok. Cuman deknya ada orang dalam pengaruh, sebentar selesai. Namanya membantu, menolong, disebut dengan syafaat. Asal kata syafaat itu genap. Syaf'u. Dalam surah Al-Fajr sumpah, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' demi yang genap, demi yang genap. Makasihnya, ya kita seorang tidak bisa. Lalu kita genapkan diri kita ke yang lain. Ganoknya kan? Awak seorang tidak bisa. Lalu bergabung gitu. Bergabung itu kan mengenapkan diri orang lain. Orang lain cukup dia punya pengaruh, punya posisi, punya kedudukan dan segala macam. Urusan cukup itu beres, selesai, mudah dan gampang. Namanya syafaat. Yang berikan bantuan syafiat. Di akhirat tidak bisa begitu. Di akhirat adalah orang-orang yang Allah beri izin saja. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bizni. Syafaat beri di dunia kau tidak bisa di akhirat. Allah beri izin siapa yang Allah ridai
terkenalahnya dengan syafaat Nabi, bantuan pertolongan Nabi, syafaat malaikat, syafaat amal saleh, dan syafaat-syafaat lain. Bantuan-bantuan yang Allah beri orang ko untuk membantu, izin dan Allah redai. Di dunia, syafaat-syafaat mereka itu biasanya dipakai orang untuk hal-hal yang tidak baik. Mereka cekoh. Tidak lulus, lulus. Tidak dapat, dapat. Bisa berhari-hari, sajam selesai. Sekian orang nan dipotongnya kan. Kalau antrian sekian orang nan dipotongnya. Nah. Tapi apakah itu untuk memburuk saja? Tergantung orang yang melakukannya. Kan tergantung orang yang melakukan. Ada untuk baik, ada untuk buruk. Maka kini kedua ada syafaatan hasanatan, ada syafaatan sayyiatan. Bantuan pertolongan yang baik, bantuan pertolongan yang buruk. Itu. Anak buruk kita kaji sebentar. Ini tidak boleh ada. Ilegal, menjadi ilegal. Dia orang maci, dia orang pengaruh, dia ada lodekingannya, hanya bisa bebek apapun. Yang panu jalan serolahnya, bisa sih. Coba wak, tidak bisa. Yang panu jalan, ini ada caranya. Dia nyoba maci, atau ada apa no udah no PET ini antannya dalam. Nah, bisa. Nah, orang yang menolong izin, bagi izin. Itu bagi syafaat. Tapi syafaatan sayyiatan. Bantuan pertolongan yang buruk. Kenapa? Kan tuh, tagaduh orang. Tampang orang, tambek orang. Mope orang. Berang-berang orang. Termasuk yang berlaku kini ko di negara kita. Terlalu banyak syafaatan sayyiatan. Caliak melah, ditonton melah di media sosial, aku tidak percaya. Tidak perlu disebut, sebabnya orang umum lah tahu rasio itu. Asing kau bernama rahasia umum. Ini rasio, tapi orang umum lah tahu bernama rahasia umum. Aku syafaatan sayyiatan. Yakun lahu kiflun. Yakun. Ada. Jadi, adalah untuknya, baginya, orang yang memberikan syafaat dan sayyiatan ko, kiflun nyo memikul tanggungan dosa. Minha daripada syafaat yang diagihnya itu. Sebab lantarannya orang bisa melakukan hal-hal yang sifatnya ilegal. Hal-hal yang tidak boleh, hal-hal yang tidak diizinkan, atau hal yang melanggar undang-undang, ketentuan segala macam. Tapi deknya orang keurangan lah namanya, tak tahu kan? Yakul lahu kiflun. Anang kiflun, tanggungan, beban. Kan kita cakap macam kiflun. La yukallifullah, yukallif, mukallaf, taklif, tanggungan. Orang yang diberi beban tanggungan berarti nyo menanggung beban. Yakul lahu, ada untuknya suatu tanggungan, beban yang kedipikuannya, minha lantaran dari hal syafaat yang
diberikannya sampai entah beralamun. Nah, jadi hati-hati juga kita membantu, menolong. Apalagi kita lah mati. Kita dulu nama izinkan. Kita yang membolehkan, kita yang bagi peluang, kita yang mendukung, kita yang meneking, kita yang merestui. Padahal itu barang yang tidak boleh. Kalau dalam istilah agama namanya haram. Sampai kini. Awal mati sekian ribuan tahun misalnya. Atau sekian puluhan tahun. Nah dosanya? Nah, terus mengalir. Tetengkok? Lai tetengkok. Nah, lai. Kita kaji yang pertama. May yashfa' syafa'atan hasanatan. Siapa yang yashfa' membantu, menolong dengan suatu syafa'atan, dengan suatu bantuan pertolongan yang hasanah, yang baik. Ukuran baik kok tidak bertentangan dengan kebenaran. Tidak ada yang terzalimi. Kan? Hasanatan. Tidak melanggar. Tiba agama. Tidak melanggar ajaran agama. Apapun bentuk bantuan pertolongan sekutu. Aku sangat dipuji. Sangat disukai, didorong. Nabi adalah manusia yang paling cepat untuk memberikan bantuan. Itu Nabi itu. Tidak ada yang melebihi kecepatan beliau, kesegiraan beliau dalam membantu menolong. Siasin. Kalau tidak ada di beliau lebarkan ke orang lain. Beliau tawarkan ke orang lain. Nah, satu kali begini. Disebutkan dalam hadis sahih Muslim 1728 bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi." Ketika kami sedang bersafar bersama Nabi dalam suatu perjalanan, idza jaa rajulun, tiba-tiba ada datang seseorang membawa kendaraan. Lalu orang tadi itu yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Orang tadi itu mencengak-cengak, mencelik ke suuk kaki dah. Mencengak dia tahu. Mengangak. Kalau mengangak ke muka. Putar-putar mencalik-calik sesuatu. Bantu ada nak dicarinya. Di Nabi tetengkok. Rupanya orang ko mencari-cari bantuan. Kendaraan atau hewan tunggannya lah lemah. Dan lemah. Sehingga berjalan, tinggalnya kendaraannya di kiri yang kendaraan berjalan. Dalam satu riwayat, kendaraan itu punya baban. Jadi bonyo ke kendaraannya turunnya, mutarajil lalu berjalan di bimbiangnya. Atau memang hewan tunggannya lah lemah benar, payah benar. Masuknya ke rombongan perjalanan nampak di Nabi nya menuntun kendaraannya dicari memang lah lemah. Atau barang-barang barik lo itu mangkonyo mencelik-celik, mencelik-celik ke suuk. Yaminan wa shimalan. Kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man kana ma'ahu fadlu zahri faly'ud bihi ala man la zahra lahu. Kalau bahasa awaknya, siapa yang ada di antara kalian atau kita punya kelebihan tempat di kendaraannya masih kuat atau masih lapang, atau ada kendaraan cadangan. Ini dalam keadaan musafir, ada kendaraan cadangan untuk keledai. Coba ketika satu lemah dipakai kendaraan cek lain. Faly'ud bihi, maka hendaklah dia memberikan kepada orang yang tidak ada tempat atau butuh bantuan. Itu kerja Nabi. Nabi cepat tanggap. Itu Nabi itu. Awaklah oranglah mangko menculik kawak, dan awak bari iku bagi sera. Itu nak cepat tanggap buat. Lepayah mencari-cari tampek tu. Awak pura-pura nak ari miang. Lihat tengok kan? Lain orang tak pura-pura nak ari. Sajali sampiannya masih lapang. Orang lah memangku. Hak pura-pura ada tahu sih. Mudah-mudahan orang tu nak awak, walaupun awak orang. Itulah Nabi capek respon beliau. Capek respon. Jadi hendaknya awak mulai dari apa? Awak cepat respon, cepat tanggap. Arih nak no. Orang dari jauh. Arih sana awak. Dah panik ni tagak ko. Atau mencari bantuannya lelatihan ko. Disuruhnya duduk santai. Atau minum. Tu arif namanya. Asal katanya kan arif. Dawak. Arif bijaksana. Mencari orang arif ku kini ko. Mudah-mudah sari. Mudah-mudah pi. Sari. Arif. Asal suka duduk pak. Suka pak. Mantun lah. Arif. Jadi kerja Nabi, ada orang celik, langsung Nabi respon. Sia di antara kita ko yang punya kelebihan kendaraan atau punya kelapangan tampek, agialah ka beliau kah. Sebabnya mutarajil, berjalan sambil memimpiang kendaraannya lelah letih. Sehingga kasihan ke kendaraannya itu jalan. Wa man kana lahu fadlun min zadin, dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal dalam perjalanan itu sangat dibutuhkan, terutama bagi orang musafir mengharungi samudra, tidak samudra lautan doh, samudra padang pasir, itu air yang paling sangat dibutuhkan. Nah, siapa yang punya kelebihan air atau kelebihan makanan, faly'ud bihi, berikanlah kepada orang yang tidak punya bekal atau kehabisan bekal. Gitu Nabi. Maka dia itu Nabi namanya cek. Baru sahabat-sahabat menyadari ada mah di antara kita yang bakal kurangan. Ini kadang-kadang perlu dijagoan orang ko. Sebab kadang-kadang orang ada yang lupa, ada yang nasi, ada yang nak peduli saya, perlu dijagoan. Lain sinan bakal lebih naik minum gak sekalih nak, tu menjagoan orang macam. Siana ada nanti nama tisu. Ada pena, ada pensil, tu menjaga orang. Sebab orang ko kadang-kadang ndak arih, ndak respon. Istilah bahasanya antenenya agak, namanya ko. Dah.
Tak kuat internet. Sinyalnya malalo. Manusia lambat loading namanya malalo. Di jagoan orang ko. Istilah itu namanya yahutsu, mendorong. Dalam surat Araita alladhi yukadzibu bid-din alaihi. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ayahuddu ko namanya menghasung, menganjurkan. Sebab menganjurkan ko, menghasung ko, menjaga orang. Yahuddu yahutsu namanya. Orang yang tidak mau sekedar menganjurkan atau menghasung, mendorong orang lain untuk membantu menolong, itu memang tidak amuah nado. Itu namanya yukadzibu bid-din. Yukadzibu bid-din berarti mendustakan, tidak percaya adanya pembalasan daripada Allah. Tahukah engkau? Atau beritahulah kepadaku ciri orang yang mendustakan, tidak percaya adanya hari pembalasan. Kalau kalian tidak tahu, Amba bagi tahu. Akhirnya itu bunyinya. Kalau nak tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah pertama, fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Itulah dianya orang yang yadu', menolak anak yatim, tidak mau membantu, tidak mau menolong. Wala yahuddu, mendorong, mengajak, menyeru, memotivasi untuk memberikan bantuan berupa makanan kepada orang miskin. Di sini ijalika mengaruh, pitih no, mengecek ke orang semua. Tolong tu, itu namanya yahuddu. Saya kita nak ada kelapang wah, bentulah. Itu yahuddu. Itu memang, itu sen, nak namuh. Sabana-bana yo nak percayanya kepada pembalasan. Sabuk di Allah, walaupun hanya itu yang bisa atau yang muahnya, tetap ada balasan. Tetap ada balasan. Karena walaupun itu mithqala dzarrah. In taku mithqala dzarrah. Walaupun kebaikan itu secuil, itu sebesar zarah, seukuran benda yang paling kecil, itu yang dilakukan kebaikan, tetap kami berikan balasan oleh Allah. Itu kan bukti bahasanya percaya kepada balasan. Ma suang sen, ma jak sen, manjuran miang, mendorong saja tidak amuh. Apalagi untuk mengeretak orang itu kan kadang perlu sehingga terpancing orang. Ambo guru dulu pagi ini mesti terbayang bantuannya. Saya ada pitih cukup terletak. Aman cari guru tak ikon lain lah. Aman cari pitih lah. Anda jadi guru kalau pitih. Itu caru ni. Masuk. Itu saya tidak namu ada. Berarti memang orang kau yukadzibu bid-din. Rasulullah adalah orang yang paling cepat responnya. Dia sinyal Rasulullah tu sinyalnya sinyal. Lah tinggi banget hazinya. Sanginyi memang tiba di minyak lah turbo minyak. Turbonya. Itu satu kan anjuran beliau. Sehingga dikatakan Rasulullah tidak pernah mencendak
Tak pernah macam ni, tak. Dalam hadis Bukhari, kana sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an hajatin lam yarudd as-sa'il. Rasulullah ko apabila ada orang minta, beliau tak pernah menolak orang minta. Tak pernah menggeleng, tak pernah kata tidak. Sahih Bukhari Muslim. Ma su'ila an-nabi an syai' qattun faqala la. Tidak pernah Nabi itu apabila minta walaupun sangini mengatakan tidak. Kalau beliau nak ada, beliau carian. Atau beliau kecilkan kepada sahabat-sahabat. Karena semuanya itu syafa'atan hasanatan. Bantuan kau ada langsung, ada tidak langsung. Gunanya beriman kan itu. Awak kalau menghadiri acara, kan nak tahu tak tasiana mengambil api adalah. Tasiana menyapu. Atau kamu salah pihak alam menyapu saya. Itu syafa'atan hasanatan. Kadang-kadang orang ko tak ada kena muji je lah. Nama masang oleh meja, nama meletakkan bunga, menyapu. Tak tahu-tahu saya. Kadang-kadang dalam acara tu tak tercatat orang kono. Tak tercatat sebagai orang yang diucapkan terima kasih. Tapi nyolah syafa'atan, membantu kesuksesan acara. Membantu kesuksesan gotong royong. Atau orang mengaji atau apa. Nyolah satu. Nan bisa satu-satunya. Jangan beretong. Nanti beretong Allah kawak. Beretong ni tahu? Tak. Beretong? Nah beretong ko jangan dianu mana. Jangan disabui-sabui mana. Bau baik aku jangan dietong-etong mana dah. Jangan disabui-sabui nah. Di kami beretong ni beretong apa jaga. Kajai cie memang no. Kajai cie memang. Payah nak minta. Itu orang beretong. Bahasa awak no sempili karyang. Sudah sempili karyang. Prinsipnya yakun lahu nasibun minha. Yakun ayat 85 tadi ya. Yakun ada lahu untuknya orang yang bagi bantuan yang baik sekolah ada untuknya. Untuknya nasibun jatah bagian. Nasib itu kan bahasa Arab. Jawab biasanya nasib ko buru. Nasib ko dua. Ko nasib siko ada jatah, ada bagian. Minha daripadanya pertolongannya yang diberikannya itu. Nah bisa jadi jawab remeh enteng, tapi bagi orang yang ditolong kadang sama kadang. Kamu kisahmu lah. Sangke bujang macam bujang, mau nak tahu tu. Ala raja-raja baru tahu. Dulu di lokasi Alan Panjang sampai orang menjual markisa banyak di mana. Pandakian sebelum ke danau ke bawah, salah pecupak ya. Banyak orang kali markisa. Ketika itu usiamu masih terkena usia masih sekolah. Paling usia ketika itu 16 tahun. Jalan-jalan pakai mobil 5 boleh atau 3 perampe. Lalu ada kawan-kawanku membawa bekal, tidak mau bekal. Ada nam paisen. Awak Laila mau bekal, tapi piti. Nasi saya akan nungguin bini lu nak doleh. Lalu ada kawan-kawanku yang tiba di perhentian tu makan nak begini nak begitu.
ngancik lekom berdua sih. Angku rumah college le melidik pari dena. Dia ko pitisnya. Tidak doronya. Tapi kalau untuk beli jaguang lagi, beli jaguang, jaguang ni, pari dingin dan lama jaguang ni. Lapar nak pinak bertemu balik tekanan dia itu. Dia kena ada orang aku dia mereka kalau itu mereka sakit dan dulu jana. Ini di paru ini kananya balik. Dia awak ketika itu cuman jaguang bapatahan. Jadi di mata awak bisa jadi sepele kecil remeh, tapi di orang nan ditolong luar biasa. Makasihnya. Itu makanya kadang-kadang nilai balasan kau kadang-kadang walaupun remeh kecil besar. Kadang-kadang besar jadi kecil. Kenapa nanti orang mencampakkan duri di jalan kau surga juangnya? Faedahnya mencampakkan gangguan di jalan, faedahnya luar biasa karena orang lancar lalu lalang. Mari kita kan kita pernah kasih tinjau lawi nak. Bekolah ko aniai anak-anak bujang sana ditanjakan lah namanya. Dari Padang Keteh tanjakan si tinjau. Kalau tidak adalah mereka nak bujang-bujang kau mengatur lalu lintas. Lebih-lebih hujan, kendaraan berat wah berapa banyak ketih. Maka lalu lintas itu bisa-bisa macet total. Tapi lah dua anak-anak bujang. Kita tinjau niatnya atau menceripiti, walau itu urusannya, menyaleh. Walaupun yang sekedar mangko-mangko saja. Ada Pak, terus Pak. Ada nama lagi pitih, ada ni tak. Awak bakaka je lah bagi pitih kan no. Sebab kau nak mangko-mangko no kau. Awak nang sopir kau cengak-cengak ni kau. Jangan sampili nama dia pitih 5,000 atau 2,000. Termasuk orang tukang parkir. Kau ipakang no ke mana? Kalau tak ada nama ambil di jalan, Pak, terus Pak. Tak bisa keluar, tak bisa awak keluar di persimpangan. Pelenya, tapi lalu lintas lancar. Di situ letaknya membantu kau jangan dipandang sepele. Ialah tahqiran, janganlah sama sekali-kali engkau mana remeh sepele perbuatan baik itu walaupun seketik. Karena bisa jadi dakwah seketik buang kadang atau sebaliknya. Bisa jadi diurang ceketu seketik piak walah bakuampeh ngerjana. Awak nama ngajuang kau lah habis-habisan. Cuma orang menganggap remeh. Biarlah karena menilai Allah. Bakuampeh awak keraju. Tidak ada ragu orang setiap je lah. Kadang-kadang itulah kajinya. Kaji ke petang ni lah. Sapi ni tak bangga saya dapat nama. Namanya telur mata sapi. Kalau kau ampe ayam majan telur. Ya lah kotak-kotak ikan gauri majan. Anak dapat nama? Telur mata sapi. Ayo betul lah. Di situ perlunya kita kok ikhlasnya. Ikhlas lah Pak. Mentulah nona susu cap nona. Tu sapi perahan Australia tu. Sapi Australia tu. Dulu tiba-tiba nona saya punya susu. Susu cap nona. Itu gitu. Namo.
Jadi ada orang nan mencari namu. Bajare hendak tapi nyebuliah. Na biasa ko nan buliah. Nama jadi ko bajare hendak nan buliah. Tapi bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang ingin bisa mengambil syafaat, dia mengerti yakul lahu nasibum minha. Dia pasti mendapat nasib, bahagian pahala. Yang pahala cakap tu, yang ganjaran cakap tu kadang-kadang luar biasa hebat daripada Allah Ta'ala. Sehingga pernah kita sampaikan ngutip hadis, hanya gara-gara sepotong kayu yang dibuang dari jalan, ada seseorang yang mondar-mandir di surga. Mondar-mandir di surga, potong kayu. Atau menjepakkan duri di jalan. Rasulnya tidak kababih mau ketu menjepakkan kayu itu. Atau sekadar mempancang. Jalan berlubang, hari hujan lebih. Kalau masuk beko banoto bisa jungkir balik. Dia ambilnya ranti yang betuang. Carinya plastik asoi hitam atau putih kabeh tu pancang. Tak doge, tak kafiral gitu loh. Remeh. Tapi kalau beliau nang gadang ngerjain tu viral tu. Beliau angku gadang kau ngerjain di fotonya di cingkariaknya. Itu cingkariak. Foto kadang-kadang tak ada foto je. Itu kerajo no. Di hari hujan sehingga berlubang tapi jalan. Tiba-tiba tu berselisih beko. Berselisih tentu tu ni suka masuk lubang. Yang biak no ranti yang betuang di kabeknya dateh pelasui pasti asoi dipancang. Ada orang terima kasih. Tidak ada terima kasih. Tasyana mancang. Cuma ingat, malaikat mencatat, Allah melihat. Jika itu dilakukannya nan tabayang dinyo jatuh orang beko, atau masuk lubang kena orang, atau kalau anak-anak muda bisa, siko lubangnya bisa salto, kencang. Anak muda aku kan tak tentu. Anak muda yang paling abayo nak gadih. Kami nak motor aku acok tu di potong haji je nak gadih. Potong haji no. Iyo. Barangkali pengalaman zamur. Apa sih disiah lambe-lambe di adu tu ni muka ano lama saya menyelipi masuk dipotong lo ke muka suka. Astagfirullah. Itu. Itu. Jadi lubang cako dipancang sekian orang dan selamat di hari hujan lebih. Asian ang kapotuan. Lain ang motuan. Tak dulu. Kalau foto orang mana tak terkenal, sebut pajak aku nak calon ke tu. Tapi kalau beliau nama ngerajuan, viral. Hanya bagi-bagi anu mana? Bagi-bagi makanan viral. Berapa banyaknya orang bagi-bagi makanan? Viral. Cuma kalau kamu mencari viral di dunia, viral lah. Tapi di langit tak ada tu lah. Karena memang ngerajuan cukup tu lain lo muka suiknya. Jadi itulah amalan-amalan ko sifatnya ketek, kecil. Tapi bila dilakukan dengan ikhlas, membantu, melapangkan, meringankan, memudahan. Sejauh yang bisa kita katakan, agilah, namanya syafaatan. Walaupun sekadar mangkian barang, sebentar lah seminit. Kita minta waktu seminit lagi. Seminit aja. Jadilah kau nak sanang lah tu ya. Walaupun sekadar tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Intinya walaupun sekadar engkau menolong orang mangkian barang no kate Honda no atau kate hotonyo kate gerobaknya atau megang no
katih atau lagi enggangnya di kendaraan, tapi wajah tua, wah pecian duduknya. Walaupun itu engkau berikan, engkau kerajukan, engkau telah bersedekah kepadanya. Itulah barangnya. Ini dia tunda, dia kencang, tabang kopiahnya. Biar anaknya tabang. Nyo sinan terlangsung, lah berhenti ni sinan. Daripada baliknya, wak lekang, ambil sila. Kopiah tu, ini. Itu namanya tu'in. Engkau lah membantunya. Sepele, tapi jangan dianggap lahu nasibun. Dia akan mendapat. Pentingnya kita beriman itu. Pentingnya percaya kepada malaikat yang mencatat. Pentingnya yakin kepada Allah Maha Tahu. Pentingnya ada pembalasan. Itu yang mendorong kita untuk amuah baik. Maka banyak-banyaklah berbuat baik. Lebih-lebih yang sifatnya sosial. Karena ada orang yang tak peduli. Dan jadi inyo sama surga. Kau mengayak orang, kau mengengkeng orang, kau menangi orang, kau terjelapak orang tak peduli. Coba inyo nasi. Ia dirinya. Berpahala. Tapi belum tentu lah. Orang yang tak sehebat tu ibadahnya. Tapi nyo banyak manfaatnya untuk orang lain. Belum tentu orang tu lebih kurang daripada orang yang ahli ibadah lah. Kerana orang cakap tu walaupun lah mati, mailia. Ahli ibadah ko, lah matinya habisnya. Tak ada terangan ngeyongnya, sebab lah mati. Intika jiwa sesebuah cokot. Begini ya bentulah. Syafa'an yang kadagianku syafa'an hasanah. Bantuan pertolongan yang baik. Ikhlas. Sekecil apapun. Walaupun orang cokot tu tak tahu siapa. Atau tak tahu orang tu pasal kita memberikan bantuan. Gara-gara kita lancarnya. Bu. Lai pernah berjalan di pematang sawah. Ba bentuk sawah tu ya. Ya lagi ke sawah. Apa? Sawah tu punya benda-benda tu. Kadang-kadang hari hujan, air banyak benda orang. Siko benda kadang-kadang. Di lataan di atasnya itu papan atau batuang. Lalu orang, tabara orang lalu lalang. Tak tahu ke orang siapa melataan. Tapi nak di langit tahu. Tiba di produksi dua bakodeknya kasawa mantang kawa. Tu pakai lo katan, pakai lo kolak, tatonggeng kolak anu kalau ndak. Mongkang ke melintih tu lubang sepanjang tu pematang air. Kita lagi. Dah lupa. Latala batuang dua buah sinan atau peluan kalau nyo tercampak peluan. Jangan anggap itu sepele. Jangan. Itu tu benarlah. Jangan anggap sepele perbuatan baik sedikit pun juga. Karena Allah lah yang akan menilainya. Itu bentuknya kajiwa pagi kini wah. Semoga kita termasuk orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Beramallah di samping untuk diri, juga untuk manfaat orang lain. Karena untuk diri kita lah mati, kita lah habis amalan kita. Tapi kalau untuk orang lain, di samping untuk diri, lah mati kita akan tersadap pahala. Namanya jariyah. Namanya jariyah. Sekian. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.